Taiwan melaporkan 2 kasus positif baru dari luar negeri dan 1 kasus tewas tanggal 10 April. Keduanya baru kembali dari Amerika dan Indonesia. Pusat Komando Epidemi Sentral mengumumkan mulai hari ini jumlah pengunjung di lokasi pariwisata populer akan dibatasi. Mulai tanggal 17 Maret, PMA yang tiba di Taiwan harus menjalani karantina rumah selama 14 hari. Namun agensi dan majikan belum tentu akan menyerahkan subsidi $1.000 Taiwan per hari kepada PMA. Ada agensi yang bahkan meminta PMA menanggung sendiri biaya akomodasi selama karantina. 这是直接在移工这个中介的脸书的页面上面看到，它其实是要移工负担1天2000元的这个隔离住宿费啦。 Menteri Ketenagakerjaan berjanji meningkatkan upaya penerjemahan agar PMA mengetahui hak mereka. Ditekankan agensi biaya $1.000 Taiwan per hari tidak cukup untuk menanggung biaya yang timbul. 我们现在算一算，你看1000块的住，然后你还要吃，大概要1500哎，所以雇主还没有开始用到你佣就要付21000耶，14天呐，不会到他们手里呀，因为一定是这边进来那边出去啦，或许我们要先垫，然后才申请进来啊。 Departemen Tenaga Kerja Taipei menetapkan secara jelas majikan tidak boleh memotong gaji PMA untuk membayar biaya lainnya selama karantina dan tidak boleh menambah potongan lain yang tidak jelas. Departemen Informasi dan Pariwisata Taipei mengumumkan perayaan Idul Fitri yang dijadwalkan tanggal 24 Mei telah dibatalkan. 我们开斋节举办以来，这几年每一次举办的现场大概都会有上万名的这个民众参与。今年考量疫情的关系，停办1年。 Idul Fitri adalah hari raya umat muslim. Biasanya PMI yang ada di Taiwan merayakannya di stasiun Taipei. Sejak tahun 2018, acara ini telah dipindahkan ke Taman Hutan Ta'an. Untuk mencegah kerumunan massa, acara ini telah dibatalkan. Sekjen WHO mengecam netizen Taiwan melakukan diskriminasi rasial dan serangan pribadi terhadap dirinya. Tedros bahkan memuat sejumlah dukungan baginya dari netizen internasional tanggal 9 lewat media Twitter. Sebanyak 30-an posting dalam kurun waktu 24 jam tersebut dinilai hanyalah sebagai upaya menghibur dirinya oleh pihak luar. Hasil investigasi menunjukkan bahwa artikel tersebut merupakan fabrikasi oknum Tiongkok yang menyamar sebagai netizen Taiwan untuk melancarkan serangan terhadap Tedros. 他的贴文的内容其实已经可以看得出来，他除了这个假的道歉文是用繁体中文以外，他其他的文他用的是简体字。 Badan investigasi menemukan hampir 100 artikel yang dimuat oleh lebih dari 44 akun dari Tiongkok. Ada yang bahkan melampirkan kartu askes untuk mengelabui para netizen. Presiden Tsai Ing-wen juga mengajukan protes lewat media Facebook tanggal 9. Ditekankan setelah ditolak oleh organisasi internasional dalam jangka waktu panjang, Taiwan lebih paham arti diskriminasi dibandingkan siapapun. Tsai bahkan mengundang Tedros untuk mengunjungi Taiwan dan merasakan sendiri perjuangan warga Taiwan. Jumlah kasus COVID-19 di Singapura meningkat drastis sebanyak 1.623 kasus hingga tanggal 9. Lebih dari 600 diantaranya dilaporkan pada 1 pekan ini. Sebagian besar kasus baru ini berasal dari PMA, sehingga otoritas tempat memerintahkan isolasi asrama PMA dan mewajibkan mereka menjalani karantina. Namun ada wadah NGO yang menilai isolasi PMA dalam asrama berkondisi buruk tersebut hanya akan memicu penyebaran pandemi secara cepat. Selain itu, analisis media finansial juga mengatakan setelah situasi pandemi berhasil ditangani dalam periode tertentu, peningkatan kasus dalam skala besar akan menunda proses pemulihan Singapura. Seorang PMA Vietnam di Kabupaten Chiai tewas tanggal 8 malam. PMA ini terseret ke dalam mesin penggulung kain dan tewas walau tim pemadam kebakaran telah berupaya menyelamatkan dirinya. Departemen Kesejahteraan Sosial Kabupaten Chiai telah meminta agensi menghubungi keluarga korban. Kementerian Ketenagakerjaan telah berada di lokasi kejadian untuk menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dari majikan. 如果说没有其他疑点的话，那也会尊重家属的意思，但是说要先一体并存，还是说用火化的方式让家属带？ Karena sebuah insiden yang mengakibatkan lengan seorang PMA wanita Vietnam putus juga terjadi di Kabupaten Chiai akhir bulan lalu, Departemen Kesejahteraan Sosial Kabupaten Chiai telah melakukan lebih dari 500 pengarahan keselamatan kerja terhadap UKM setempat untuk mengurangi jumlah kecelakaan kerja.